12 orang tewas dalam kecelakaan. Pemirsa, kecelakaan terjadi antara mini Gemo Tanjung. Kecelakaan maut terjadi di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alina Satri. Di sini saya sebagai proses pembukaan di dalam wawancara laka lantas pada Polsek Kecamatan Tanjung Palas Timur. Perkenalkan, nama saya Deputi Sambila. Di sini saya sebagai penanya 1 dan editor. Halo, perkenalkan, nama saya Dayanti. Saya sebagai penanya 2. Hai, saya Wasila Giza sebagai penanya 3. Saya Nur Jatika, penanya 4. Kenalkan, nama saya Evita Elviana sebagai notulen dan pemberi kesimpulan. Hai sobat, seringkali kita mendapati berita-berita yang tersebar di luar sana bahwa ada kecelakaan-kecelakaan, baik kecelakaan ringan, kecelakaan sedang maupun kecelakaan berat. Nah, khususnya di Kecamatan Tanjung Palas Timur ini, kita sering melihat pada Instagram di ini maupun tanah bahwa banyak terjadi kecelakaan, baik itu kecelakaan tunggal yang mengakibatkan korban yang meninggal ataupun korban selamat. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau benda harta benda lainnya. Baik, langsung saja kita ke narasumber kita, yaitu Polsek Tanjung Palas Timur. Yang pertama, apa saja jenis-jenis dari laka lantas? Jenis-jenis dari laka lantas yaitu terbagi menjadi 3, yaitu ringan, sedang, dan berat. Itu tertuang pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Bagaimana penanganan dari kepolisian saat terjadinya kecelakaan lalu lintas? Langkah-langkah yang diambil dari kepolisian, pertama itu mendatangi TKP atau itu tempat kejadian perkara. Jadi apabila ada terjadi suatu kecelakaan, kita mendatangi TKP, melihat kondisi korban. Setelah itu kita lakukan identifikasi terkait laka lantas. Dan langkah yang kami ambil pun untuk memberikan peringatan bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor, baik kendaraan mobil, supaya lebih berhati-hati dalam berkendara, baik itu mengurangi kelajuan motor atau mobilnya di tempat umum dan patuhi rambu-rambu. Setelah itu yang sudah cukup umurnya untuk memiliki SIM, sebaiknya harus dibuat SIM-nya segera, seperti itu. Selanjutnya, Bagaimana langkah-langkah dari kepolisian saat sudah terjadi kecelakaan korban, pelaku, dan pelaku? jadi langkah yang kami ambil pertama itu pertama tadi mendatangi TKP, lalu melihat korban ini sebisa mungkin kita selamatkan dulu, mendapat penanganan pertama, yaitu pergi ke puskesmas atau bisa dirujuk ke rumah sakit. Kedua, kita akan menanyakan saksi-saksi yang berada di tempat itu, dari mana arah kendaraan korban atau si pelaku. Apabila terjadi kecelakaan yang dilakukan pelaku karena kelalaiannya, berarti tidak dapat ditetapkan sebagai pelaku. Jadi kita akan memproses itu lebih lanjut. Adapun langkah-langkahnya, kita akan mendatangkan tersangka dan saksi-saksi untuk dimintai keterangan. Ya, terkait laka lantas kan yang terjadi karena meninggal, itu kan sebenarnya tidak mau juga ini masyarakat kita tuh masuk ke penjara, apalagi yang masih sekolah kan kebanyakan yang pengendara sepeda motor ini kan kalangan anak remaja yang belum mempunyai SIM kan. Nah dari itu kadang sudah kejadian anak remaja tuh terjadi laka lantas kan di tanah kuning. Jadi kami datangkan pelaku dengan korban untuk atur damai supaya tidak ke jalur hukum. Jadi sama-sama
siapa yang salah dan ganti rugi. Selanjutnya. Jadi dari keterangan penyidikannya terkait laka lantas atas dari Bapak meminimalisir kecelakaan dalam berkendara. Tipsnya pertama, gunakan alat keselamatan. Contohnya yaitu pertama helm. Helm itu terutama lah pakai helm. Sedangkan tidak pakai helm aja bisa luka, apalagi kalau tidak pakai, ya kan. Lebih baik pakai helm, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kedua, kita menghimbau kepada masyarakat Tanah Kuning, apabila masih belum cukup umurnya, jangan dulu berkendaraan motor. Tapi apabila terpaksa nggak bisa diantar setiap hari sama orang tuanya, ya paling kita beri, ya kita maklumi, tapi kita beri peringatan. Peringatan ini pelan-pelan lah berkendara. Apabila turun sekolah maupun pulang sekolah itu pelan-pelan lah, karena di sini padat penduduknya. Jadi perhatikan kecepatan motor, karena bukan kita sendiri aja yang berkendaraan motor di jalan toh. Nah, banyak orang. Kalau kecelakaan pasti orang juga rugi, kita rugi. Nah, yang ketiga tipsnya itu harus pandai-pandai lah menggunakan sen kiri kanan tuh harus lebih sinkron. Maksudnya ada biasanya sennya ke kiri, beloknya ke kanan. Sen ke kanan, beloknya ke kiri. Itu kita perhatikan, itu hal kecil tuh berpengaruh adanya. Jadi itu perhatikan kesehatan kendaraan Anda dan perhatikan juga sekeliling Anda pada saat berkendara. Selanjutnya. Baiklah, terima kasih dari Bapak. Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa segala bentuk kecelakaan tidak dapat kita hindari, namun kita bisa meminimalisir dengan cara taat pada rambu-rambu lalu lintas, mengurangi kecepatan, dan menggunakan helm. Dan selalu ingat bahwa bukan hanya kita yang berkendara,